sambutan dan selamat datang di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah dari 2023. Bagaimana kabar kalian semua? Kami berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu optimis dalam belajar dan beraktivitas. Sebelum kita mulai, kita akan melihat kekompakan teman-teman sekalian dulu ya. Tolong jawab dengan kompak. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Spentaru. Wah, ini serasa kurang kompak ya. Yang ini masih banyak yang diam. Kita ulangi satu kali lagi ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Spentaru. Alhamdulillah, luar biasa, sangat kompak sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Agenda selanjutnya adalah penampilan. Yang pertama, penampilan Hadroh Spentaru. Selamat menyaksikan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Imam ar-Rusi ya sanati
15 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Muhammad, Ya Nabi Muhammad, Dalikal fadlu min Allah, Ya
tes satu. Baik, anakku sekalian, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Alhamdulillah ya, di hari ini yaitu hari Jumat, tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Oktober tahun 2023, sekaligus kita memperingati hari kelahiran Nabi Baginda Muhammad SAW. Alhamdulillah sudah sungguh luar biasa anakku sekalian ya. Tadi kamu di awal sudah disuguhkan oleh MC yang wah aduhai cantik sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat MC-nya dong. Yang kedua ya juga alhamdulillah kamu tadi juga disuguhi satu penampilan dari tim Hadroh SMP Negeri 1 Sumber Baru. Wah, tepuk tangan lagi. Mungkin barangkali hari ini tim Hadrohnya tampil di sini Pak Nafi. Tapi mana Pak Nafi pembimbingnya? Mungkin kita doakan tahun depan bisa tampil di Balai Kota di Jember. Ya. Juga dengan tarian yang luar biasa. Baik anakku sekalian, Pak Firman mau sedikit berbagi dan juga mau ngasih hadiah untuk anak-anakku sekalian yang mau tampil di depan ataupun bisa menjawab pertanyaan Pak Firman. Kira-kira siapa Bang enggak? Mau pertanyaan ataupun apa namanya ya, challenge yang gampang apa yang sulit? Oh, yang gampang. Tapi biasanya kalau yang gampang itu gampang pisah juga. Betul nggak? Yang sulit, yang penuh perjuangan itu kadang-kadang rasa cintanya itu lebih lama. Apa? Rasa cinta kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wejak kelopain peringatan Maulid Nabi benih apa ini? Ya, beneran ya? Terus mau hadiah yang besar apa yang kecil? Hah? Yang perempuan mau yang besar apa yang kecil hadiahnya? Suka yang besar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mungkin kalau Pak Rofnal, kita tanya Pak Rofnal suka yang besar apa yang kecil Pak hadiahnya Pak? Oh, suka dua-duanya. Oke. Nah, sebelumnya ada dari kalian yang mau menyanyikan lagu sholawatan? Ada enggak? Satu orang mau menyanyikan lagu sholawatan tanpa musik. Kalau ada, oh kamu nggak usah, nggak ada. Untuk teman-teman yang lain, coba bebas. Siapa maju? Otipin, maju Bin, sini Bin. Boh. Coba siapa yang mau nyanyi sholawatan satu orang, nggak apa-apa. Maju. Oke, ya. Baik anakku sekalian, sekarang saya akan kasih satu kuis yang bisa menjawab pertanyaannya Pak Firman. Maju ke depan, siap? Pertanyaan pertama. Dengarkan. Langsung angkat tangan yang tahu. SMP Negeri 1 Sumber Baru itu letaknya ada di Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 02. Betul nggak? Nah, sekarang SMP 1 Sumber Baru mempunyai satu sekolahan lagi, SMP terapa? Yang bisa? SMP? Betul. Siapa kepala sekolahnya? Angkat tangan. SMP terbuka, siapa wakil kepala sekolahnya SMP terbuka? Angkat tangan. Wakil kepala sekolah SMP Negeri Terbuka Sumber Baru, angkat tangan. Wakil kepala sekolahnya SMP Negeri Terbuka Sumber Baru yang bisa, coba. Ayo, mungkin bisa, mungkin betul. Oke,
Wakil Kepala Sekolah SMP Terbuka Sumber Baru. Oh, yang keras. Pak Nur Alim. Pak Nur Alim, tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah masih belum beruntung ya. Baik, oke, kita lanjutkan lagi kuisnya nanti di pertengahan. Satu lagi kuis ya, mungkin bisa ya. Oke, satu lagi kuis dah. Ya, sama SMP Negeri 1 Sumber Baru tadi punya sekolah terbuka, betul ya? Nah, biasanya anak-anakku karena yang namanya sekolahan, otomatis sekolahan itu mempunyai apa namanya bendahara. Siapa bendahara SMP Negeri 1 Sumber Baru? Yang maju satu orang maju. Siapa? Oke, yang lengkap namanya. Kalau nggak lengkap nggak dapat hadiah. Oke. Bu Dewi. Bu Dewi siapa? Mbak, ada yang bisa melengkapi? Nggak ada. Oke, namanya Ibu Dokter Anda Dewi Sri Siti Sundari. Oke, tepuk tangan. Tak kasih hadiah dulu amplopan ya. Bilang apa? Terima kasih ya, silakan duduk. Oke, tepuk tangan. Nanti kita bagi lagi untuk anakku sekalian. Ini masih ada banyak kuis yang perlu saya bagikan. Silakan kamu ingat-ingat dulu, mulai dari kepala sekolah, gurumu, dan petugas-petugas yang lain. Terima kasih anakku sekalian. Kita lanjutkan lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Yang terhormat kepada Ustazah Darul Maknun, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumber Baru, Bapak Rudai SPD MMPD, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Sumber Baru, beserta staf dan karyawan, dan yang sangat kami banggakan seluruh panitia dari OSIS Pentaru dan teman-temanku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Saskia Eki Hartanti. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alamate ana solaiku papat anane anu syariah Tankin lisane alasan dikane apindo mulya akan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ودرجي أنصحت يدي غدا العالمين يا أحيل الجنون ودرجي Kaping telu ase kota cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe pacek. Kaping telu ase kota cilik-cilik uga marang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang senantiasa kita harapkan barokah doanya, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 SMP Negeri 1 Sumber Baru, yang senantiasa saya hormati segenap jajaran Bapak guru dan ibu guru pengajar di SMP Negeri 1 Sumber Baru, serta anak-anak sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat bertemu dalam keadaan sihah walafiah. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat menjadi pertemuan yang bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda revolusioner akbar yang senantiasa menunjukkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan cahaya, yakni adinul Islam. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Semoga waktu yang sudah diberikan ini dapat menjadi waktu yang bermanfaat. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak guru dan Ibu guru yang sudah memberi sambutan yang begitu luar biasa kepada saya. Walaupun tidak pernah bertemu, tapi beliau sungguh ramah-ramah dan luar biasa sekali, humble sekali. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya berdiri ya, kok gak ketok lek lungguh. Seneng ngadeg apa seneng duduk? Senang duduk? Hah? Enak duduk? Berdiri ya. Saya nggak kelihatan, pengen tahu wajah-wajah siswa-siswa SMP negeri. Anak-anak sekalian, ini tadi ada permintaan dari Bapak Guru, dari Dewan Guru, bahwa nanti di akhir itu ada kuisnya, ada sedikit hadiah buat anak-anak ya, gawe tuku cilok atau gawe tuku kerupuk ngono kok. Jadi mohon didengarkan. Sebelum saya mulai, saya boleh sholawatan yang seperti ini tadi? Suaranya gak penak, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Minta yang ada ralnya apa langsung lagu? Nada alkese ya mas ya? AC. Saya kasih ral ya. Alamati
soleh iku papat patane mukmin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane kang pindho mulyaken ing wong tuwane. Ya Rasulullah salamun cile-cile uga marang sedulur gawe becik kaping telu asik ing bocah cile-cile uga marang sedulur gawe becik kaping papat tanggung jawab ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asali wa daraji al-fatayati wa ta'ala ya uhainan juri wa darot ibu saking ulama awe pitu beralamate bocah dadi jujur ibu saking ulama awe pitu beralamate bocah dadi jujur. Anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sama-sama tahu tentang sejarah dinamakan tahun fil atau tahun gajah. Jadi bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada waktu itu Raja Abroha ya, yang berasal dari Persia itu ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa ingin dihancurkan Ka'bah? Karena di kota Persia itu, di ibu kotanya ya, di Damaskus itu kalah
tambah ramai karena di kota Makkah itu ada Ka'bah. Jadi Raja Abraha sangat dahsyat seperti yang biasanya kalian dengar ada di dalam ribaiyah ya. فَتَزَلَ شُطَرُبًا وَاسْتِبْشَارًا وَازْدَادَ الْكُرْسِيُّ هَيْبَةً وَوَقَارًا وَامْتَلَأَتِ السَّمَاوَاتُ أَنْوَارًا. Ada yang hafal? وَضَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ تَهْلِيلًا وَتَمْجِيدًا وَاسْتِغْفَارًا Jadi waktu Nabi Muhammad lahir itu arsy itu bergetar, berguncang. Langit yang semula itu gelap menjadi terang benderang karena cahaya. Ya. Api yang menjadi sesembahan atau yang biasa disembah oleh rakyat Persia itu bertahun-tahun itu seketika padam karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Para malaikat semua bergemuruh membaca itu tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua malaikat mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan ini sudah dalam keadaan metu langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek awake dhewe piye lek lahir? Terus mencelat waduh digawe dehen karo ibuke wis mencelat. Kalau Nabi Muhammad tidak, Nabi Muhammad itu lahir langsung sujud, langsung dalam keadaan hitam. Jajal lek arek-arek kene iki enek sing gorong hitam rek. Hah? Ada? Ayo ngacung sing gorong hitam. Gowet deh sakmene kok iso gorong hitam iki piye iki. Katanya njaluk mbek pecok apa piye? Hah? Gak cerdas wisan. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan berkhitan, juga memakai apa ngarani? Celak, tahu celak ya? Sudah memakai celak-celak hidayah. Itu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Ibunya ketika mengandung juga tidak merasakan sakit, bahkan merasakan bahagia. Lek awake dhewe, lek aku nggih, aku iki sik hamil, kalau hamil itu sampai 9 bulan itu kadang nggak bisa bangun. Itu kalau saya. Tapi kalau Siti Aminah, ya ibunya namanya Siti Aminah. Bapaknya, ayahnya namanya siapa anak-anak? Sayyid Abdullah. Itu tidak merasakan apa-apa. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu berumur 2 bulan dalam kandungan, ayahandanya meninggal. Jadi Nabi Muhammad dalam keadaan ya yatim. Kemudian umur 6 tahun dengan ibunya diajak ke Makkah, ke Syam, perlu untuk bersilaturahmi dengan saudaranya. Tapi ketika di perjalanan di Abwa, ibunya meninggal. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya ya selama 2 tahun, dan setelah kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi anak-anak ya, sekarang saya tanya coba, agak ngene ngantuk. Nabi Muhammad hidup di Madinah itu berapa tahun? Hidup di Mekah berapa tahun? Kok angel mentoh pertanyaannya, kok susah loh pertanyaannya. Menjadi Rasul berapa tahun anak-anak? Nah, kalau ini tahu, kalau ini saya yakin tahu. Meninggalnya berumur berapa?
3 tahun. Sekarang saya buat siiran, diingat-ingat ya. 3 tahun hidupnya di Makkah, yang 10 tahun hidup di Madinah. Diingat-ingat. 2 tahun itu nubuahnya. Arti nubuahnya itu waktu menjadi rasul berapa tahun? 3 tahun itulah wafatnya. Ayo. 3 tahun hidupnya di Makkah, yang 10 tahun hidup di 2 tahun itu nubuahnya, 3 tahun itulah. Hafal ya? Hidup di Makkah berapa tahun anak-anak? Berapa? 53. Di Madinah berapa tahun? Oh, menjadi rasul berapa tahun? 22. Sedo atau wafatnya umur? Apa lelek ngene. Pancen kudu dijak nyanyi terus arek SMP Negeri 1. Tapi saya salut ya, anak-anak di sini mau mendengarkan ya, mau menyerap ilmu yang diberikan. Karena biasanya saya ini nggak biasa, kadang ngisi di SMP itu ruame anaknya. Kalau di SMP Negeri 1 ini kok tidak, anaknya rapi ya, diam-diam meneng gelem ngrungokne. Nah, 100 buat SMP Negeri 1 Sumber Baru yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Semoga semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kenapa kita ini diperintah untuk menghormati hiranya Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa menghormati hari kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat di hari kiamat. Jadi syafaat itu artinya pertolongan anak-anak. Jadi semua nabi itu tidak ada yang bisa memberi syafaat, hanya Nabi Muhammad. Besok waktu kiamat itu semua berlari mencari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saya minta syafaatnya, nggak bisa. Aku gak iso kayak syafaat terus neng Nabi Isa. Neng Nabi Isa juga gitu. Aku gak iso ngono neng Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu, nggak bisa kasih syafaat. Akhirnya gimana anak-anak? Nabi Muhammad dengan berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apa sing mbok jaluk kabeh wis tak kekne, apa enek sing gorong tak kekne sing saiki mbok jaluk? Jawabnya Nabi Muhammad, iya ya Allah, nggih ya Allah. Kula nagih janjine panjenengan lek umat kula niki tirose panjenengan badhe dipun paringi syafaat. Akhirnya umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah ada di pinggir-pinggir jurang neraka itu oleh Nabi Muhammad dimintakan syafaat, akhirnya tidak jadi masuk neraka. Jadi kalau kita anak-anak ya mengandalkan amal kita ya, sing biasane ngrasani, sing biasane buli-bulian ya, sing biasane geng-gengan ya, kok satru mbek kancane nek apa titik satru wesan. Lah ngamal koyo ngene iki arep diandalne adoh njaluk mlebu swarga. Jadi bagaimana caranya? Caranya kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kalau Nabi Muhammad itu manusia yang tidak pernah, manusia yang sempurna, manusia yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Tapi biarpun tidak pernah melakukan dosa, Nabi Muhammad SAW itu anak-anak tiap hari itu beratus kali membaca istighfar, padahal tidak pernah melakukan dosa. Jadi dengan Siti Aisyah itu pernah ditanya,
Ya Rasulullah, kamu adalah orang pilihan Allah yang tidak pernah melakukan salah sama sekali. Seandainya kamu tidak sujud kepada Allah, kamu itu sudah masuk surga. Apa jawabannya Nabi? Saya sujud dan menyembah Allah itu merupakan rasa terima kasih saya, merupakan rasa penghambaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak juga begitu dengan bapak dan ibu guru, ya. Sudah diberi ilmu, ya, sudah diberi ilmu, sudah dididik menjadi anak yang baik, juga harus menghormati. Ojo gak boso karo bu guru karo pak guru. Ada yang enggak yang bicara bahasa Jawa terus gak bosong? Ada di sini? Gak ada ya? Oh, yang ada berarti di SMP lain. Kalau di sini gak ada. Pinter-pinter anaknya akhlakul karimah semua, amin, Allahumma amin. Jadi waktu Nabi Muhammad lahir itu, Nabi Muhammad itu mempunyai paman anak-anak, namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini jahat kepada Nabi Muhammad SAW, itu ingin membunuh. Jadi memberi sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad maka akan diberi unta sebanyak 100. Dan Nabi Muhammad waktu itu pas ngeleyeh di Ka'bah itu, orang yang disuruh membunuh itu membawa batu yang besar, ya, mau ditimpakan kepada Nabi Muhammad. Ketika batu itu mau jatuh, tiba-tiba batunya Ka'bah itu ada yang nongol, ya, nongol menghalangi jatuhnya batu itu sehingga tidak bisa menimpa Nabi Muhammad. Nah, itu jahatnya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini anak-anak, ketika Nabi Muhammad SAW lahir itu merasa bahagia, merasa senang tok. Jadi ada budaknya itu lari-lari ke Abu Lahab. Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Keponakanmu sekarang sudah lahir. Aminah sudah melahirkan. Siti Aminah sudah melahirkan. Abu Lahab ini senang, bahagia sebab lahirnya Nabi Muhammad. Saking bahagianya, budaknya itu yang namanya, dengarkan ya budaknya ya, awas nanti kalau keluar. Budaknya yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Nah, karena Abu Lahab cuma bahagia karena kelahirannya Nabi Muhammad SAW, hanya merasa bahagia tok. Inilah anak-anak, itu setiap hari Senin, ya, setiap hari Senin, setiap kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu dosanya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya, ya. Jadi tiap hari Senin Abu Lahab itu dosanya diringankan hanya karena merasa bahagia waktu kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai umatnya, ya, merasa bahagia atau mengagungkan hari kelahirannya beliau, maka insya Allah kita semua yang ada di sini besok mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di samping kita membaca sholawat, ya, supaya kita mendapat syafaat, kita juga harus meneladani sifat-sifat beliau. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya ada di dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan, kan, sudah ada ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah.
Jadi benar-benar dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah budi pekerti yang mulia. Apa saja cerita atau suri tauladan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad itu kalau sholat ya itu lama, betah kalau wiritan, betah kalau sholat, betah sampai betisnya ini ngapal ya, sampai betisnya itu hitam. Ya kalau kita hitam karena apa anak-anak? Ya mergo jagongan mbek kancane saking suwine sampai betisnya hitam. Tapi kalau Nabi Muhammad karena wiritan, karena sholat. Pernah Nabi Muhammad itu setiap hari itu mempunyai kebiasaan yaitu memberi makan kepada orang Yahudi yang buta ya. Padahal orang Yahudi ini setiap hari mesti mengumpat mencaci maki Nabi Muhammad. Jadi Muhammad stres, Muhammad gendeng, Muhammad gak genah terus saiki. Muhammad edan. Itu setiap hari itu kata-katanya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tetap memberi makan dengan tangannya. Cara Jawane dulang ya, dulang. Ora terima ngekei maem tapi juga dulang orang itu. Jadi sampai pada suatu hari karena orang itu buta jadi tidak tahu bahwa yang menyuapi setiap hari itu adalah Nabi Muhammad. Sehingga suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, ya orang itu mencari di mana orang yang biasanya menyuapi saya kok tidak ada. Terus Sayyidina Umar sowan atau datang kepada Siti Aisyah. Ya Siti Aisyah, kebiasaan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setiap hari? Kemudian jawab Siti Aisyah, Nabi Muhammad setiap hari itu memberi makan dan menyuapi orang Yahudi yang buta. Akhirnya Sayyidina Umar mendatangi orang Yahudi itu anak-anak. Kemudian menyuapi orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu kaget. Loh, iki kok gak koyok biasa nih, iki kok kuasar iki lek ndulang kok sesel nih roti sitok di lewobokne kabeh. Sopo iki gak koyok biasa nih iki. Terus akhirnya tanya, kamu siapa? Kamu kok tidak seperti biasanya yang menyuapi saya? Saya Umar. Gregetan Sayyidina Umar itu hatanya keras anak-anak. Makanya Kanjeng Nabi itu dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat Sayyidina Umar itu coro saiki preman pasar. Itu melihat Sayyidina Umar itu bela wong kafir itu kuwendel. Akhirnya Kanjeng Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkanlah iman, kuatkanlah Islam, kuatkanlah iman orang Islam semua karena Sayyidina Umar. Akhirnya diijabahi dengan Allah, Sayyidina Umar masuk Islam. Nah, saya kembali lagi. Setelah disuapi kasar, orang itu tahu bahwa itu bukan Nabi. Sing biasane ndulang aku ki wonge alus, lek ndulang iki yo titik-titik. Ora kaya sampean iki roti sitok di klobokne didelepne kabeh neng cangkem. Akhirnya tanya, orang yang sudah menyuapi kamu setiap hari itu sudah meninggal. Akhirnya wong iku nangis. Sopo wong iku mau? Kamu tahu siapa orang yang meninggal itu? Saya tidak tahu. Orang itu adalah Muhammad. Akhirnya wong niku jerit, orang Yahudi itu jerit menangis anak-anak karena menyesal orang yang selama ini diolok-olok disebut edan, disebut stres, ternyata orang yang tiap hari itu menyuapi dirinya. Akhirnya orang itu masuk Islam. Nah, itu merupakan salah satu contoh atau suri tauladan dari junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sodako. Nabi Muhammad itu apa gak seneng ngelokne kancane? Sampean juga tidak boleh mengolokkan
temannya. Karena apa? Karena sekarang itu zamannya itu zaman apa itu HP ya. Jadi sampean tahu apa-apa yang ada di HP, tolong harus bisa memilah dan memilih mana yang menjadi tuntunan dan mana yang harus ditinggalkan. Lek enek sing elek aja malah diterokne, arek kadang malah diterokne. Jadi kalau ada yang jelek, misalnya dibully ya, sekarang ini banyak kan, itu jelek, itu tidak usah ditiru. Nabi Muhammad mengajarkan kasih sayang. Jadi anak-anak harus bisa ya, di dunia maya ini, di medsos ini harus bisa bijak menggunakannya ya anak-anak ya. Kalau baik mari ditiru, tapi kalau jelek tidak usah ditiru, tidak usah sok-sokan. Kadang biar diakui eksistensinya ya, biar diakui oleh temannya kalau jagoan, akhirnya berbuat yang tidak baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat, mau salawat. Ini buat beli permen. Kalau pamannya siapa? Ayo, anak laki-laki. Ayo cepat. Saya guri. Siapa? Ayo sing awake cilik. Sampean ya, sing awake seger. Siapa pamannya? Abdillah. Hah? Ini langsung jawab. Siapa? Hah? Abu Thalib. Jawabannya benar ya, tepuk tangan. Ini untuk umum. Ayo yang hadroh boleh jawab ya. Tadi saya sudah ada di Siiran ya, 3 tahun itu hidup di Makkah. Sekarang hidup di Madinah berapa tahun? Sepuluh tahun. 10 tahun jerene. Hah? Benar apa enggak? Benar, ayo. Tepuk tangan. Kok kaget sih? Wong bener kok kaget, meneng ae. Don. Satu lagi. Nabi Muhammad wafat di usia berapa? Ganti mesaknya sing hadroh kesel. Ayo ini namanya siapa? Indi Awita. Berapa tahun?
63 100. Ini jawaban yang terakhir. Semoga bermanfaat. Sedikit hanya sebagai tanda kasih saja ya anak-anak ya. Saya punya terbatas, waktunya cuma sedikit. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan itu semata-mata karena saya yang lemah. Apabila ada kelebihan adalah dari Allah. Mohon maaf ya. Semoga kita bisa ketemu kembali dalam kesempatan yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa. Kepada Bapak M. Ali Nur Alim kami persilahkan. Dimohon kepada semua hadirin untuk tidak meninggalkan tempat. Untuk doa biar lebih khusyuk ya, tolong diaminkan dalam hati. Saya ulangi, baca aminnya itu di dalam hati, tidak usah bersuara. Dengar ya yang belakang, utara, pojokan ini. Tidak usah bingung kemana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat fahdina li sholihil a'mal wal akhlaq innahu la yahdi li sholihiha wa la yasrifu an sayya illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Surahul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Silakan. Oh, masih ada kuis. Nah, ya silakan. Saya ambil satu, Pak Firman. Yuk, Eman, ini banyak hadiahnya ini. Yang duduk, yang bisa menjawab yang duduk ya, yang berdiri tidak kebagian ya. Dah, kelas 7 dulu biar tidak terlalu Pak Firman ya, biar lebih terfokus. Kelas 7 yang duduk, kelas 7 berdiri tidak bisa. Coba perhatikan, siapa nama mbah saya? Siapa nama kelas 7 ya, kelas 7. Siapa nama ketua komite sekolah? Angkat tangan. Yang duduk itu baru angkat tangan. Yuk, silakan. Oh iya. Kelas 7. Kelas berapa? Kelas 7. Oh ini. Siapa namanya? Pak Abdul Hamid. Kamu namanya apa? Akmal. Kelas berapa? 7. Siapa namanya? Pak Abdul Hamid. Apa? Abdul Hamid. Oh iya.
Bapak Abdul Hamid ya 100 lumayan bisa beli cilok ya. Masih sisa 3. Ada 3 amplop berarti 300.000. Nah, yang gampang dulu ya. Yang gampang, oke, bebas. Semuanya bisa bertanya, oke. Pertanyaannya, oh ya bisa menjawab. Siswa kelas berapa? Ini ya. Yang mengikuti kurikulum Merdeka. Nah, maju. Siswa kelas berapa yang mengikuti kurikulum Merdeka di SMA 1 Sumber Baru? Kelas 7. Oke, kelas 7. Tepuk tangan. Untuk kelas 8 dan 9 pakai kurikulum apa? K13. Kurikulum 2013. Selamat, Anda mendapatkan 100.000 rupiah. Ya. Sebelum terakhir. Masih ada 2. Pertanyaannya seperti tadi di awal, siapa kepala sekolah SMP, wakil kepala sekolah Negeri 1 terbuka Sumber Baru? Ah, maju. Tadi keliru tadi. Bu Enda siapa? Banyak Bu Enda. Bu Enda Murniat. Oh, nama lengkapnya? Gelarnya? Oke, Ibu Endah Murniati SPD MPD. Oke, tepuk tangan. Ya, terakhir. Kamu mau juga? Ya. Siapa nama lengkap Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Sumber Baru? Itu. Tuh. Sini. Maju. Ya. Bapak Rudai SPD MPD. Oke, tepuk tangan Bapak Rudai SPD. Ya, silakan MC langsung. Allahumma salli wa sallim. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qahirul qalbi nabiyyun dzakirun lillah. Wassalamualaikum